Ya, bisa dimulai. Shalom dan selamat siang. Salam dalam kasih Kristus. Selamat datang di kegiatan atau acara webinar seminar online yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Tunanetra Kristiani Indonesia pada hari Sabtu 13 Juni 2020 pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nah, di sini kami mengucapkan terlebih dahulu syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa kita dapat melaksanakan webinar ini, di mana sepengetahuan saya secara pribadi sebagai pembawa acara, perkenalkan nama saya Friska dari Dewan Pengurus Pusat Perkumpulan Tunanetra Kristiani, bahwa ini adalah webinar di mana semua pesertanya adalah tunanetra dan panitianya juga adalah semua tunanetra. Nah, di sini kami mengucapkan selamat datang dan selamat siang kepada Bapak Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Perkumpulan Tunanetra Kristiani beserta dengan seluruh jajarannya. Selamat datang kepada seluruh narasumber atau pemateri yang sudah hadir. Dan selamat datang juga kepada sahabat-sahabat muda yang berasal dari beberapa kota yang ada di seluruh Indonesia. Perlu kami jabarkan, sebagian diantaranya ada dari Jakarta, Jabodetabek ya sekitarnya, kemudian Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Riau, Sumatera Utara, Jambi, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, dan masih banyak kota-kota lainnya. Terima kasih telah datang mengikuti seminar pada hari ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja memulai acara ini, namun kita mohon bimbingan dan penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus agar acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Maka dengan penuh kasih kami minta kesediaan Bapak Yunus Agung untuk membawa pemimpin doa pembukaan. Kami sampaikan bahwa beliau ini adalah Ketua 3 Bidang Kerohanian di Dewan Pengurus Pusat Perkumpulan Tunanetra Kristiani Indonesia. Kepada Bapak Yunus Agung, waktu dan tempat disilahkan. Ya, selamat siang teman-teman. Sebelum kita mulai kegiatan seminar kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan di siang hari ini. Kami bersyukur DPD, DPP boleh mengadakan kerjasama dengan teman-teman muda untuk mengadakan webinar Tuhan. Biarkan melalui komunitas yang telah dibentuk oleh para generasi muda ini, biar pekerjaan Tuhan boleh semakin dinyatakan melalui generasi muda ini. Terima kasih Tuhan, berkati setiap orang-orang yang ambil bagian, juga setiap orang yang mendengarkan pesan-pesan yang disampaikan oleh narasumber, biarlah ini menjadi motivasi tersendiri demi masa depan setiap pribadi. Terima kasih Tuhan, kami menserahkan sepenuhnya kegiatan ini dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Silakan dilanjutkan. Terima kasih Bapak Agung. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat muda yang penuh dengan semangat sudah hadir pada siang hari ini, bahwa webinar hari ini temanya adalah teknologi dan inklusivitas. Nah, sebelum kita menyerahkan jalannya webinar ini kepada moderator kita, ada baiknya kita mendengarkan bersama-sama sambutan yang akan langsung disampaikan oleh Bapak Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Perkumpulan Tunanetra Kristiani Indonesia, kepada Bapak Yanto Pranoto SH, kami persilahkan. Terima kasih, Rizka. Shalom teman-teman yang baik, anak muda, generasi muda, calon-calon penerus Perkumpulan Tunanetra Kristiani Indonesia. Saya sangat bangga dan bersyukur kepada Allah tentunya karena atas jerih payah teman-teman, khususnya Ditbang, Ketua 5 dan tim pemudanya yang sudah menyiapkan acara ini dengan luar biasa, walaupun waktunya sangat singkat, tapi semangat, kebersamaan, dan ingin melayani Tuhan dalam organisasi ini membuat segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik. Saya bersyukur bahwa di PEKI sekarang ada satu tim anak muda semua, ada grup anak muda semua yang saya percaya banyak ide-ide, banyak
hal-hal baru yang akan dicetuskan, yang akan dilahirkan berdasarkan teknologi juga di ini. Saya ingin menyampaikan bahwa hampir 75% kepengurusan Dewan Pengurus Pusat itu diisi oleh anak-anak muda, dan hasilnya adalah seperti hari ini. Ya, kita bisa melihat kreativitas yang tinggi, lalu pengumpulan data, anggota juga begitu baik melalui teknologi. Itu adalah hasil dari para generasi muda yang telah dipanggil oleh Tuhan untuk melayani di PETKI ini. Saya bersyukur bahwa kegiatan ini boleh berlangsung, dan saya juga berterima kasih kepada anak-anak muda, generasi muda di PETKI ini yang mau ambil bagian. Dan saya percaya bahwa kegiatan ini bukan menjadi yang pertama dan terakhir, tapi saya percaya kegiatan ini akan banyak lagi kegiatan-kegiatan lain yang membuat organisasi ini menjadi tempat bagi teman-teman, bagi generasi muda untuk berkreativitas dalam melayani Tuhan Yesus. Sekali lagi, saya atas nama pribadi, atas nama pengurus, mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia peserta, dan terima kasih yang tidak terhingga juga kepada Mbak Mimi selaku narasumber, Patri, dan yang lainnya juga yang sudah ambil bagian dalam kegiatan ini. Saya ucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Maka bersama ini kegiatan webinar 2020 Pemuda PETKI saya nyatakan dibuka. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak Yanto Pranoto selaku Ketua Umum DPP PETKI untuk sambutannya. Baik, tanpa menunggu lama, tanpa membuang waktu, kita akan langsung saja masuk kepada seminar. Dan seminar kita pada hari ini yang bertindak sebagai moderator adalah Ibu Mahreta Maha Sembiring SH. Beliau sebagai Ketua Bidang 4 di Dewan Pengurus Pusat Perkumpulan Tunanetra Kristiani yang membidangi advokasi. Untuk itu, kepada Ibu Mahreta Maha, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, selamat pagi. Selamat siang teman-teman semua. Saya yakin, emang kayaknya kurang nyaman ya, karena kita tidak bisa berinteraksi langsung. Tapi saya yakin teman-teman semuanya di rumah masing-masing bisa mengikuti seminar ini dengan baik dan dengan semangat. Kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada dasarnya ini sepengetahuan saya, ini adalah webinar pertama yang diadakan oleh PETKI yang dimana semua peserta dan juga panitia bahkan teknisinya pun adalah tunanetra. Kita bangga Tuhan begitu luar biasa memberikan talenta dan kemajuan teknologi yang sangat baik kepada kita semua. Baiklah, tanpa banyak basa-basi lagi, ini teman-teman muda, kita akan mulai saja. Hari ini ada 4 pembicara yang akan sedianya memaparkan materi dan juga ada pertanyaan. Saya yakin nanti dari para pembicara yang sudah begitu luar biasa diberkati Tuhan, kita akan mendapatkan motivasi baru, semangat baru untuk berkarya lebih lagi bagi kemuliaan nama Tuhan. Setuju ya teman-teman ya? Ya nih, saya biasa interaktif soalnya jadi agak bingung. Tapi saya percaya ini webinar ini tidak akan mengurangi semangat kita, antusias kita untuk tetap berkarya, untuk tetap semangat mengikuti setiap materi pada siang sore hari ini. Untuk sesi pertama ini akan ada 2 pembicara. Saya akan mulai dahulu kepada pembicara yang pertama kita adalah Bapak Yakobus Tribagio, Bapak Dr. Yakobus Tribagio MPD. Beliau adalah Sekjen Perkumpulan Kristiani Tunanetra. Perkumpulan Tunanetra Kristiani Indonesia, dan juga beliau adalah dosen di Universitas Pendidikan Bandung dan juga wakil kepala sekolah atau nanti jelasnya nama Pak Tri ya,
di SLB Wiataguna. Pak Tri banyak sekali berkecimpung di organisasi kemasyarakatan tunanetra dan untuk mengadvokasi hak-hak agar tunanetra bisa hidup dan berpartisipasi sama seperti orang yang tidak tunanetra. Kita akan dengarkan sekilas tentang PETKI. Mungkin banyak ya dari antara teman-teman muda sudah tahu apa sih PETKI gitu kan, tapi belum tahu banget gitu. Ngapain sih PETKI itu? Kenapa sih didiriin? Apa bedanya dengan organisasi lain? Kepada Pak Tri Bagio, kami persilakan. Baik, selamat siang teman-teman. Saya panggil teman-teman karena semangatnya masih muda. Dan selamat siang untuk Ketua Umum Pak Yanto Pranoto, teman-teman pengurus pusat, teman-teman pengurus di tingkat daerah. Bersyukur Tuhan Yesus memberikan waktu untuk kita bisa bertemu, sekalipun melalui suara. Namun kita yakin bahwa Tuhan izinkan itu semua berlangsung supaya kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan dan pekerjaan bisa diperlebar untuk kita khususnya atau kalian yang merasa masih muda, termasuk pelajar di seluruh Indonesia. Ketika berbicara mengenai organisasi, barangkali organisasi yang selama ini kita kenal adalah organisasi yang non-Kristiani. Nah, ketika berbicara organisasi Kristiani, kita tahu bahwa sebelum PETKI ini hadir, yang kita kenal sekarang adalah Perkumpulan Tunanetra Kristen Indonesia, itu bermula dengan nama GKT, Gabungan Kristen Tunanetra. Berdiri 1964, tanggal 18 Februari, di Bandung tepatnya, oleh beberapa orang tunanetra, para pendiri, dan secara terus-menerus berkembang, secara terus-menerus Tuhan berkarya, secara terus-menerus Tuhan memberikan terus pendampingan, memberikan terus penyertaan, sehingga dari GKT seiring perjalanan waktu berubah menjadi GKT Ebenezer, Gabungan Tunanetra Kristen Ebenezer, dan berikutnya pada tahun 99 kita melakukan Munas pertama yang semula GKT dalam bentuk yayasan di bawah akta notaris lembaga, di mana yayasan tidak memiliki anggota, namun waktu itu pelayanan kita sudah langsung menjangkau orang per orang, sehingga pada tahun 99 kita sepakat bahwa GKT Ebenezer berubah menjadi Gabungan Tunanetra Kristiani Indonesia, disingkat dengan GATKI. Mengapa menggunakan nama Kristiani? Karena setelah kita berkumpul di Bandung, melakukan Munas, berbagai aspirasi muncul, berbagai aspirasi masukan dari berbagai daerah di 8 DPD waktu itu, bermula 8 daerah yang hadir, maka menyepakati bahwa GKT Ebenezer berubah dengan nama Gabungan Kristiani Tunanetra Indonesia, disingkat GATKI, berubah menjadi organisasi kemasyarakatan kerohanian. Dan ketika Munas berikutnya diselenggarakan di Lembang, Bandung, tahun 2004-2009, waktu itu berturut-turut setiap 5 tahun sekali, regulasi pemerintah ternyata mengharuskan bahwa organisasi-organisasi harus berfusi atau mengafiliasi atau harus mengikuti aturan berdasarkan keormasan di Indonesia. Oleh karena itu, GATKI, Gabungan Tunanetra Kristen Indonesia, yang waktu itu organisasi kemasyarakatan kerohanian,
melebarkan sayapnya, berubah menjadi petki, karena di dalam undang-undang kepemerintahan atau keormasan, nama dengan kata nama gabungan itu tidak dikenal. Oleh karena itu nama gabungan kita rubah menjadi perkumpulan. Karena pada saat itu yang diizinkan hanya perkumpulan, perhimpunan, dan seterusnya. Oleh karena itu kita sepakat di Munas 2014, kita sepakat bahwa Gabungan Kristiani Tunanetra Indonesia berubah menjadi PETKI. Nah, kata Kristiani adalah kata yang mengakomodir dari berbagai denominasi, dari berbagai kelompok keagamaan yang meyakini Tuhan adalah, atau Tuhan Yesus adalah Juru Selamat, Alkitab adalah pedoman hidup atau firman yang hidup, tidak mengenal di situ Katolik, tidak mengenal di situ Kristen Pantekosta, Kristen Protestan, Advent, dan seterusnya. Yang jelas bahwa ketika di dalamnya setiap pengikut anggotanya meyakini Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, itulah kita, atau di dalam organisasi inilah kita berkiprah, kita berkarya, dan kita sama-sama melayani. Sejauh ini Perkumpulan Tunanetra Kristiani Indonesia, Munas terakhir tahun 2019 yang lalu, kita sudah memiliki di 13 provinsi, 10 provinsi definitif, Jakarta, Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, dan lain-lain ya. Ada 10 Dewan Pengurus Daerah di tingkat provinsi sudah definitif, dan 3 masih pejabat, di antaranya Lampung, Bali, dan Papua Barat. Nah, teman-teman anak muda, teman-teman pelajar, Perkumpulan Tunanetra Kristiani ini dibentuk atau didirikan untuk menjangkau, untuk membuat organisasi ini adalah memfasilitasi karya, talenta, dan harapan-harapan kalian, harapan-harapan kita semua, dari yang paling muda, pelajar, dari yang sampai usia lanjut, supaya bisa berkiprah, supaya bisa melayani bersama-sama, dan intinya atau pada pokoknya supaya tunanetra Kristiani di Indonesia ini bisa bersatu. Karena selama ini kita berjuang, kita melakukan aktivitas di sektoral atau di daerah kelompok masing-masing, di tingkat kota, tingkat provinsi, namun organisasi yang menaungi atau menghimpun secara nasional kita selama ini belum ada. Oleh karena itu, merujuk visi misi terwujudnya iman Kristiani di Indonesia, sehingga bisa memperjuangkan hak dan kesetaraan para tunanetra. Oleh karena itu, kita melalui PETKI ini bisa berkarya dan menghimpun, termasuk memperjuangkan hak-hak kesetaraan untuk kita bisa melakukan advokasi bersama-sama. Sekaligus melalui PETKI ini kita bisa menghimpun kekuatan secara nasional. Perjuangan itu tidak sektoral, tidak per daerah lagi, tetapi kita bisa satukan. Pepatah mengatakan ketika lidi kita gabungkan menjadi alat yang bisa kita gunakan untuk menyapu. Nah, kira-kira ilustrasi itu bisa kita pakai ketika sektoral kita berjuang di daerah masing-masing, dan nampaknya upaya itu belum menampakkan hasil. Oleh karena itu, kita seharusnya dan selayaknya bersatu, dan kami yakin melalui hadirnya pelajar pemuda yang terhimpun di dalam PETKI atau difasilitasi oleh PETKI ini, kalian sebagai generasi muda, sebagai penerus bangsa, sebagai penerus juga pelayanan-pelayanan Kristus di lingkungan kita masing-masing, PETKI akan terus berkobar, PETKI akan terus berlangsung sampai akhir hayat Tuhan Yesus datang kedua kali. Nah, pada intinya
bahwa kami Dewan Pengurus Pusat Perkumpulan Tunanetra Kristiani Indonesia berharap dan mengharapkan inisiatif inovatif, kreativitas, termasuk masukan-masukan dari kalian supaya kita bisa menjadi organisasi yang kuat, menjadi organisasi yang semakin memberikan pelayanan, nama Tuhan semakin dimuliakan. Dan sejauh ini kami memiliki program-program yang nanti bisa dieksplor, dipelajari lebih lanjut di dalam grup yang sudah dibentuk, termasuk baik melalui visi, misi, program, termasuk upaya apa yang kita lakukan di tiap kesempatan, di tiap peristiwa. Mudah-mudahan kalian semakin cinta, semakin memiliki nilai untuk kita bisa bersatu, memiliki harapan untuk kita bisa maju bersama. Sekali lagi, saya selaku Sekretaris Jenderal PETKI mengharapkan partisipasi setiap karya kalian, setiap hasil yang kalian bisa sumbangkan untuk kemuliaan Tuhan, biarlah kita bisa maju bersama melalui PETKI, melalui Pelajar Pemuda. Kalau mungkin kalian punya karya, mungkin menjadi YouTuber, atau menjadi praktisi di bidang sosial media, biarlah berangkat dari kelompok pemuda ini, kita akan dukung, kita akan like, kita akan subscribe, kita akan berikan, ya, saling memberikan, saling melakukan hal-hal yang positif. Kira-kira itu sekilas PETKI dari perjalanan awal 18 Februari 64 sampai saat ini PETKI bisa hadir, dan kami yakin tanpa peserta anak-anak muda, tanpa peserta pelajar-pelajar di seluruh Indonesia, kita tidak akan bisa maju bareng, kita tidak akan bisa kuat bersatu, kecuali dengan persatuan itu semakin kita erat dan campur tangan Tuhan, kekuatan Tuhan, kita bisa melakukan itu semua. Terima kasih, selamat untuk terus berkarya di dalam perkumpulan ini, di dalam kelompok anak muda pelajar ini, dan ini kita jadikan media yang terbaik dan kegiatan bukan hanya yang pertama, tetapi nanti bisa berkreasi. Kalau saya mendengar kemarin banyak usulan-usulan, langsung nanti ke depan kita implementasikan dalam bentuk program-program yang bisa kita kembangkan dan betul-betul kalian rasakan. Demikian Ibu Reta, silakan dilanjut. Salam, Tuhan berkati. Sukses untuk pelajar pemuda PETKI. Wow, luar biasa. Terima kasih Bapak Yakobus Tribagio untuk penyampaiannya. Jadi kita sekarang lebih jelas nih teman-teman bahwa PETKI ada untuk kita semua. Dan dari apa yang tadi saya catat adalah sebagai umat Tuhan, umat yang orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita memiliki tugas, teman-teman. Di mana tugas kita adalah satu, yang pasti pertama ya, menjalankan amanat agung ya, perintah Tuhan Yesus, dan kedua menyebarluaskan semangat Kristiani kepada sesama kita, teman-teman tunanetra, melalui wadah PETKI tentunya. Terima kasih Pak Tri, dan kita juga akan mau dengerin lagi nih salah satu pemateri kita yang sebenarnya usianya nggak beda-beda sih sama teman-teman, masih seusia sama teman-teman sekalian. Kadang-kadang kita terpikir bahwa kita tunanetra, kita bisa apa sih? Kadang-kadang mungkin ada keluarga yang mengucilkan kita. Kadang-kadang mungkin kayaknya kita nggak ada harapan gitu ya, karena punya keterbatasan fisik, nggak bisa lihat, dan itu pastinya nggak mudah. Teman saya ini juga awalnya mengalami hal yang sama. Dia bingung, nanti kalau gede jadi apa ya? Bisa berkarya nggak ya? Umurnya berapa ya? Gitu ya. Kita mau dengarkan kisah suksesnya. Saya bilang kisah sukses karena saat ini beliau menurut saya sebagai pemuda Kristiani
sudah pemudi sih ya, perempuan soalnya, tapi nggak apa-apa. Sudah cukup sukses ya. Beliau adalah Merlin Livani, tinggalnya di Medan. Mungkin ada beberapa dari teman-teman yang sudah mengenal juga. Dan saat ini Merlin sudah bekerja dan mendedikasikan dirinya sebagai guru di Yayasan Dwi Tuna Harapan Baru di Medan. Luar biasa ya teman-teman kita. Dan juga Merlin ini adalah motivator. Beliau banyak menerima penghargaan sebagai motivator. Dan sore hari ini Merlin akan berbagi kisah suksesnya, berbagi bagaimana cara Merlin menghadapi tantangan yang dia hadapi dan saat ini dia telah melewatinya. Silakan untuk Merlin. Oke, shalom semuanya. Bisa dengar suara saya? Ya, bisa. Silakan. Oke, puji Tuhan. Terima kasih kepada Petki yang telah mempercayakan saya untuk menjadi pembicara di webinar pada hari ini. Ya, ini sebenarnya kesempatan kedua saya untuk hadir di Petki, di mana yang pertama saya mengadakan pelatihan komputer di Medan, di Sumatera Utara, dan yang kedua adalah pada saat webinar di hari ini. Nah, hari ini saya ingin berbagi yang saya katakan ini sebuah kesaksian ya, karena ini keajaiban Tuhan, bukan karena saya hebat, bukan karena saya mampu, tapi melainkan karena Tuhan bekerja di dalam hidup saya. Sedikit profil singkat, saya Merlin, usia saya 26 tahun, saya lahir di Medan tahun 93, dan pekerjaan saya sekarang adalah pengajar di Yayasan Pendidikan Dwi Tuna Harapan Baru. Yayasan ini adalah sebuah lembaga yang didirikan oleh 5 orang tunanetra, 3 diantaranya Kristen. Nah, dan saya juga salah satu sebagai pendiri. Tugas saya adalah mengajar anak-anak, terutama di pelayanan dini, anak-anak yang baru masuk, untuk melakukan asesmen dan juga melakukan intervensi secara dini atau pengajaran di usia yang sangat muda. Nah, usia yang paling kecil, siswa kami adalah 2,5 tahun, dan kami memberikan pendidikan sampai usia anak mencapai 20 tahun. Nah, kita itu selalu mempunyai slogan, yaitu Education for All. Jadi semua orang berhak mendapatkan pendidikan seperti apapun kondisi mereka. Jadi kita sebagai tunanetra, kita nggak boleh menyerah. Siswa kami yang semuanya adalah MDVI atau dia disabilitas ganda ya, selain tunanetra dan disabilitas lain, mereka juga sekolah. Mereka juga punya mimpi. Dan disitulah kita harus belajar dari mereka ya, di mana mereka sangat terbatas, tapi mereka itu mau berusaha, mau bekerja untuk bisa mencapai kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. Nah, apa saja sih kegiatan-kegiatan kami itu? Kegiatan kami yang sehari-hari yang diajarkan kepada anak-anak adalah mempersiapkan diri untuk mencapai kehidupan mandiri dan juga bisa mempunyai pekerjaan di masa yang akan mendatang. Itu sekilas tentang sekolah. Jadi selain di sekolah, saya juga punya kegiatan yaitu di HWDI, Himpunan Wanita Disabilitas. Saya di bagian kepemudaan dan juga lintas disabilitas, begitu juga di Pertuni ya. Kalau di Pertuni di DPD, saya ada membantu teman-teman di unit layanan low vision, dan kalau di DPC saya bantu di kepemudaan juga, dan olahraga. Nah, jadi maka tidak heran ya, malah saya tuh selalu mengalunkan benda ini adalah alat bantu low vision, di mana saat saya mau melihat jauh, seperti sekarang kan kalau misalnya ada seminar, mau lihat sesuatu yang jauh, kita harus menggunakan teleskop. Ini alat bantu low vision. Masih jarang yang ada yang pakai ini. Dan kita di unit layanan, kita menciptakan cara bagaimana supaya alat ini bisa didistribusikan secara gratis. Yaitu dengan kami menyediakan yang namanya tour dalam kegelapan atau tour in the dark bagi anak-anak SMA, atau bagi anak-anak kuliah, atau mahasiswa yang siapa saja yang datang. Nah, jadi kita ada timbal balik. Ketika mereka menyumbangkan sesuatu, kami memberikan sesuatu, yaitu pengalaman. Supaya apa? Supaya mereka menghargai bagaimana kehidupan mereka yang masih melihat. Nah, sebagai tunanetra, kita juga harus menghargai kehidupan kita, bukan hanya sebagai orang yang melihat. Saya bisa mencapai hari ini bukan karena simsalabim langsung tiba-tiba terjadi. Saya pakai seragam sekolah hari ini bukan karena saya hebat, bukan.
Tapi semua karena ada perjuangan, karena ada iman kepada Tuhan. Awal saya mengetahui tunanetra itu di usia saya ke-20 tahun. Jadi dari kecil saya nggak tahu kalau saya itu tunanetra. Perjuangannya itu berat ya, ketika saya tahu saya tunanetra, saya harus bawa tongkat ini ya. Malu banget. Jadi begitu saya dulu dapatnya yang aluminium, yang seperti biasa. Kemudian saya buang. Gak maulah, malu. Kenapa bisa malu? Karena stigma masyarakat. Kalau di sinetron bisa kita lihat ya, orang kalau bawa tongkat itu kan berarti dia kena ajab. Itu satu. Yang kedua karena dia susah, miskin. Baru habis itu dia ngemis. Akhirnya stigma itu menempel di dalam diri saya, dan bagus sekali kalau harus jadi tunanetra, harus bawa-bawa tongkat. Suruh belajar braille, saya juga gak mau, malu. Tapi akhirnya karena saya bergabung di organisasi, stigma itu hilang. Kenapa? Saya lihat teman-teman yang lain berpendidikan. Saya lihat teman-teman yang lain bekerja. Mau agama Muslim, mau agama Kristiani, mereka ada yang kerja. Nah, kenapa kita harus berpikir negatif terus? Saya lihat YouTube adalah guru yang baik bagi saya. Saya lihat YouTube orang di luar negeri sana, mereka sangat maju soal teknologi. Dan akhirnya saya kembali menemukan, saya sangat hobi komputer. Dulu saya masih SMP kelas 1, saya suka komputer. Nah, pada saat itu komputer masih layar cembung ya. Saya bisa lihat dengan posisi dekat sekali, saya bisa tempelkan di depan mata, masih bisa lihat. Tapi semakin lama komputer semakin layar datar dan akhirnya nggak kelihatan. Akhirnya saya depresi. Gak mau lagi komputer, tak mungkin. Tapi semenjak mengenal teman dari tunanetra, akhirnya saya bisa belajar komputer kembali melalui training dari teman pertamanya, dari Kak Linda ya, kalau kenal ya. Setelah itu lama-lama saya disuruh apply ke Teruko Ikeda ICT Training di international levelnya. Awalnya saya nervous ya, nggak bisa bahasa Inggris ini. Agak gaptek lagi kan, semuanya nggak tahu, malulah. Tapi didorong, ayo coba aja dulu. Dan akhirnya saya ingat saya suka nonton kartun bahasa Inggris, saya nonton, saya belajar untuk berbicara setidaknya, karena menulis saya susah. Nah, akhirnya dari situ saya bisa belajar. Komputer ini begini cara pakainya. Dan hari ini bisa ikut Zoom meeting. Karena apa? Karena saya belajar dari Mr. Aris, ada Mr. Fendi, di Teruko Ikeda ICT Training. Meskipun melalui wawancara panjang juga ya, beberapa kali. Nervous yang pasti nggak bisa bahasa Inggris tadinya. Juga sampai di negara mereka, saya bingung-bingung. Itu travel pertama saya, debut pertama, langsung ke luar negeri tanpa asisten. Jadi bisa bayangin betapa nervousnya saya ya. Karena saya memang biasanya dulu itu di rumah aja, malu keluar. Karena tetangga-tetangga suka ngomongin, anak si Anu, dalam tanda kutip ya, itu gila itu, suka lihat barang dekat-dekat. Jadi itu malu sekali dengan diri saya pada awalnya. Apalagi di lingkungan sekitar nggak mendukung ya. Saya di label anak bodoh. Dan beneran memang, paling pintar di kelas, selalu juara 10 besar. Tapi dari belakang. Nah, itu saking pintarnya saya ini. Jadi saking pintarnya saya selalu dihukum sama guru, sama orang tua. Karena apa ya? Mereka nggak paham kalau saya ini terbatas dan saya ini beda. Mereka cuma taunya, dia malas, dia bodoh. Tapi tidak ada yang berusaha mencari bagaimana cara membantu dia. Kalau orang tua saya sudah habis-habisan ya, dia ke sekolah, tulis catatan, hurufnya besar-besar. Tapi karena saya nggak paham juga ya, akhirnya emosi dia pun meningkat. Yang mengingatkan saya kepada salah satu tokoh favorit saya, yaitu Miyuki-chan, orang Jepang. Namanya juga seperti itu. Dengan didikan yang sangat keras dari ibu-ibu kami, akhirnya kami bisa berdiri dan menjadi orang yang seperti hari ini. Jadi ini semua juga berkat karunia Tuhan ya, bahwa saya tidak pede, saya tidak percaya kepada diri saya. Dan ketika guru saya bertanya, besar kamu mau jadi apa, Merlin? Saya jawab, guru, saya mau jadi pengemis. Tapi kalau guru saya ini karena dia ngajarnya bahasa Jepang ya, dia berkata orang Jepang selalu mempunyai impian. Kamu harus belajar dari mereka. Ketika mereka kena perang dunia, ketika mereka sudah kalah dan harus bayar ganti rugi, tapi mereka di sisi lain mereka eksis, dan kemudian sampai hari ini Jepang jadi negara baju. Dan akhirnya saya belajar untuk bermimpi. Mimpi pertama saya ingin pergi ke Jepang.
Sampai hari ini memang belum terwujud ya, tapi saya percaya bahwa mimpi saya selanjutnya, saya ingin jadi motivator dan ingin membantu anak-anak seperti saya, itu terwujud. Kenapa? Saya sudah berkeliling-keliling Indonesia untuk di beberapa kota menjadi pemateri untuk motivasi, dan hari ini saya punya lembaga bersama teman-teman untuk mengajar anak seperti saya yang dikatakan orang nggak ada pengharapan ya, yang dikatakan orang bodoh. Tapi hari ini kami bisa membuktikan bahwa tidak ada yang mustahil di mata Tuhan. Nah, saya sempat kuliah dulu di Fakultas Psikologi sampai semester akhir ya, semester 7, dan IP saya puji Tuhan tak pernah di bawah 3,5. Saya bukan siswa yang pintar-pintar sekali, tapi saya usaha selalu. Tapi sayangnya pada saat itu saya mengalami sakit, dan mungkin Mr. Aris ya, dia sempat lihat saya juga bagaimana kondisinya, harus bangkit dari sakit tersebut, butuh waktu 2-3 tahun, bahkan sampai hari ini belum kelar. Sempat membuat saya down, membuat kepercayaan diri saya hilang untuk berbicara di depan umum. Karena saya mengalami penyakit paru, jadi kadang-kadang saya susah untuk bicara. Saya mau diutus sekolah, sekolah kami mendapatkan penghargaan dari Kementerian PPPA, Perlindungan Perempuan dan Pemberdayaan Anak. Kami dapat penghargaan, saya diutus untuk maju. Saya sempat down dan saya berkata kepada teman-teman, saya nggak bisa, saya tidak bisa berbicara lagi di depan umum. Tapi ya saya tidak pernah menyangka ya hari ini bahwa di penghargaan tersebut saya yang berbicara, saya berbicara dengan fasih seperti hari ini. Semua berkat Tuhan, semua sudah jalan Tuhan, dan saya sudah bisa menggunakan tongkat dengan sangat pede dan nggak pernah ketinggalan, walaupun beberapa kali hilang saya tetap beli yang baru, dan sekaligus saya beli yang bagus. Kemudian saya pakai teleskop juga, nggak malu dimanapun, dan berkat bimbingan dokter dia selalu bilang, Mer, kamu harus belajar tulis braille. Kalau kamu satu hari tidak bisa melihat, kamu pasti bisa ada skill, tapi kalaupun tidak perlu, itu merupakan skill tambahan untuk kamu mengajar. Jadi saya punya alat tulis braille, 1 set. Ini hadiah dari Japan Braille Library. Saya juga punya alat kaca pembesar untuk low vision. Jadi tidak ada yang perlu malu, tidak ada yang perlu kita khawatirkan, dan tidak ada yang mustahil selama kita mau usaha, kita mau berdoa. Dan pendidikan merupakan hal yang baik. Jika ditanya, Merlin, kamu masih mau kuliah? Mau. Kamu mau sarjana? Mau. Sayangnya saya belum ada kesempatan. Tapi jika satu hari ada kesempatan, saya ingin diri saya nggak kuliah, tapi anak didik saya harus kuliah. Anak didik saya harus punya kehidupan yang lebih baik dari saya. Itu aja dari saya. Terima kasih atas kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati. Wow, luar biasa ya teman-teman semua. Terberkati sekali pastinya dengan apa yang di-sharingkan oleh Merlin siang hari ini ya. Aduh, ngomongnya jadi beribet nih. Ya, saya percaya dan yakin kita semua pasti punya impian, ya kan? Dan bagaimana cara kita mendapatkan impian itu pastinya nggak mudah. Seperti tadi yang diceritakan Merlin, ada banyak tantangan, ada banyak hambatan, ada banyak bahkan mungkin dari orang-orang sekitar kita, dari masyarakat, pandangan yang kurang baik, stigma yang sudah terlanjur ya, terlanjur dilabelkan kepada diri kita. Tunanetra, bisa apa? Kasihan ya, nggak bisa lihat. Mau dibantu ya? Image masyarakat, image orang-orang yang ada di sekitar kita, tunanetra itu butuh bantuan, gitu ya. Padahal sebenarnya jika mereka mengerti, kita pastinya juga bisa melakukan secara mandiri jika reasonable accommodation-nya, ya, secara kebutuhannya itu dipenuhi. Itu nanti akan dipaparkan lebih lanjut dengan pemateri yang berikutnya. Namun, supaya nggak keburu lupa nih, kita buka dulu sesi tanya-jawab, karena saya yakin dan percaya bahwa banyak banget nih teman-teman yang mau bertanya kepada 2 pemateri sebelumnya, Bapak Dr. Yakobus Tribagio dan juga Merlin. Pastinya teman-teman penasaran, ada hal-hal yang kok bisa ya mereka melakukan ini, kok bisa ya gitu ya. Silahkan mungkin Tante Dewi dan Friska bisa membantu saya untuk mengidentifikasi teman-teman yang bertanya, yang mau bertanya mungkin bisa menggunakan fitur raise hand ya.
atau bisa juga diketik di chat ya. Dan mohon kerjasama teman-teman untuk tidak berbahasa basi, karena ini kita webinar, waktunya sangat singkat. Kalau nanti mau say hi atau bilang, wah Mbak Merlin hebat, Pak Tri hebat, itu bisa kita lakukan setelah seminar ini. Baik teman-teman, terima kasih untuk kerjasamanya. Saya persilahkan. Ada yang mau bertanya? Maria Elizabeth tadi angkat tangan. Oke, silakan. Tolong dibuka, Maria Elizabeth. Ya, halo, selamat Maria, siang, teman-teman. Suaranya kurang jelas, Maria Elizabeth. Oh iya ya. Oke, Oke, sudah jelas? Ya, sudah. singkat dan tepat ya. Oke. Terima kasih sebelumnya. Saya mau bertanya dan minta pendapat sih. Mungkin pergumulan teman-teman tunanetra juga ya, tentang karir seorang tunanetra. Karena saya sendiri sejujurnya memang sedang bergumul soal karir apa yang bisa saya tekuni setelah saya lulus dari kuliah. Nah, menurut dua narasumber tadi, kira-kira apa sih yang harus dipersiapkan sebagai seorang tunanetra supaya bisa mendapatkan karir yang baik gitu, bisa mendapatkan pekerjaan yang baik yang memang layak secara penghasilan dan bisa menunjang kehidupan lah gitu. Karena kan bisa dikatakan sepertinya kalian berdua kan sudah menemukan yang tepat gitu. Kira-kira ada saran nggak sih bagi teman-teman tunanetra yang mungkin masih bergumul soal karir apa yang bisa mereka tekuni gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada lagi? Sebelum dijawab, kita tampung 2 pertanyaan lagi ya. Silakan. Raise hand ada? Masih ada yang mau bertanya atau cukup? Tidak ada lagi, Kak. Boleh mungkin itu dijawab dulu. Baik, kalau begitu saya minta yang pertama kali untuk menjawab adalah Bapak Tri Bagio. Silakan Pak Tri. Baik, teman-teman, satu hal yang pasti, sesuatu yang memberikan kepastian sebenarnya adalah ketika yang membedakan kita dengan orang lain di luar kekristenan kita, di luar keyakinan kita adalah Tuhan. Tuhan memberikan keyakinan bahwa kita pasti bisa sukses, pasti bisa berhasil, pasti bisa melampaui apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sebenarnya ketunanetraan itu adalah bagian kecil dari permasalahan yang kita hadapi. Sehari-hari kita menghadapi beribu-ribu masalah ketika bangun tidur sampai kita tidur lagi. Namun yakin bahwa ketika Tuhan izinkan kita ada, Tuhan punya maksud dan Tuhan punya rencana. Satu hal yang bisa saya berikan ketika saya bisa melewati program pendidikan saya di S1, S2, S3, ketika orang belum tersadar, ketika orang belum mengetahui apa visi kita, apa yang akan kita lakukan ke depan, lakukanlah yang terbaik untuk hari ini. Jangan terlalu banyak berpikir, saya harus melangkahkan kaki yang mencapai 5 langkah, 7 langkah, dan seterusnya, atau pertanyaan bagaimana nanti, atau nanti bagaimana, dan seterusnya. Yang paling penting adalah lakukan langkah pertama untuk sesuatu yang terbaik dalam diri kalian, dalam diri kita. Ketika kita sudah melangkahkan kaki yang pertama, langkah yang kedua dan seterusnya itu akan terbuka. Seperti Tuhan mengatakan, layanilah Tuhan, atau katakanlah pikirkanlah ketika kita bangun tidur memikirkan Tuhan, memikirkan pelayanan, otomatis itu adalah langkah pertama kita ketika kita menyadari, ketika kita akan melakukan aktivitas dalam hari itu. Langkah kedua Tuhan akan berikan, langkah ketiga akan juga dibukakan, dan seterusnya. Nah, melalui prinsip atau filosofi seperti itu, sebenarnya yang membedakan kita dengan orang lain adalah kita punya kepastian hidup, punya jalan yang Tuhan sudah berikan, akan berikan, atau sampai kapanpun Tuhan akan berikan. Kuncinya di dalam diri kita. Nah,
saya berkiprah di organisasi disabilitas tingkat nasional, Asia Pasifik, dan berbagai organisasi lain. Kita bersyukur di negara kita punya regulasi, punya aturan yang mengatur bahwa disabilitas punya hak. Ada sekitar lebih dari 8 hak, bahkan 15. Ketika kita sadar bahwa kita harus mampu berlari, kita harus mampu berbeda, dalam bentuk kegiatan apapun ya, skill apapun, disabilitas khususnya tunanetra itu akan habis dalam arti akan terfasilitasi dengan pekerjaan, akan terakses dari berbagai macam kegiatan. Karena kuota 2% di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 itu pekerjaan, ya, termasuk di pendidikan. Ketika prosentase itu kita ambil semua, bukan hanya tunanetra Kristiani, tunanetra umum pun akan terfasilitasi. Sehingga apa yang ingin saya katakan, satu hal yang penting, kita yakin bahwa dengan diri kita memiliki mungkin ya disabilitas, tetapi kita punya kelebihan. Kelebihan apa yang bisa kita maksimalkan, itulah yang kita lakukan. Baik dalam bentuk itu kemampuan di teknologi informasi, di musik, mungkin di leadership, di nilai-nilai positif dalam diri kita, kepemimpinan, atau mungkin juga skill-skill lain, kita tekuni secara secara terus-menerus dan kita dalami terus-menerus, yakin itu akan membekali diri kita menjadi manusia yang berbeda, menjadi manusia yang unggul, dan akan melampaui sekeliling kita. Ketika lingkungan memerlukan, kalian sudah siap duluan. Saya belum terpikir dulu ketika lulus S2, bahwa saya harus melanjutkan ke S3. Waktu itu belum terlalu diperlukan, tetapi ketika orang lain masih terbuai dengan S1, S2, ya, ketika saya sudah melewati itu semua, ternyata ketika peluang itu ada, langsung peluang itu boleh terjadi, saya yang menikmati atau saya yang memperolehnya. Nah, pertanyaannya tadi, skill apa? Kalau mungkin skill apa, saya akan memberikan kunci. Kamu bagusnya di teknologi, kamu bagusnya di musik, kamu bagusnya di A, B, dan seterusnya. Itu kurang tepat. Yang paling mengerti sebenarnya adalah diri kalian sendiri. Kalian akan minat di bidang apa, tekunilah, lakukan ya dengan prinsip kalau mungkin ya, ini akronim yang saya gunakan sebenarnya di dalam teori counseling yang pernah saya lakukan. Tuyul, TUYUL ya, tekun, ulet, yakin, usaha, lakukan. Jadi itu sebenarnya akronim ya, akronim. Tuyul, TUYUL, tekun, ulet, yakin, usaha, lakukan. Sebenarnya ini dijelaskan kalau dalam perkuliahan mungkin 2 semester ya. Karena bisa dikupas, T-nya apa, U-nya apa, Y-nya apa, U-nya lagi apa, L-nya apa. Nah itu. Nah, kira-kira itu, mudah-mudahan ya, jawaban ini secara komprehensif, kalian sebagai anak muda menemukan jati diri kalian, lakukan yang terbaik, berangkat dari diri kalian sendiri, apa yang kalian miliki, skill apa, keterampilan apa, terus dalami. Ketika kalian mumpuni, ketika kalian menguasai, yakin lingkungan akan memerlukan kalian. Bukan kalian yang mencari-cari. Nanti pihak lain yang akan mencari kalian. Ya contoh saja banyak ya, seperti nanti Bu Mimi selaku tunanetra doktor tunanetra Kristiani pertama di Indonesia, itu nanti akan juga bercerita. Pak Aris ketika dulu belum menguasai teknologi, mencari jati diri, ketika dia menekuni, sekarang malah orang yang mencari beliau atau dia. Gitu kira-kira ya, mudah-mudahan kalau nanti berlanjut boleh nanti kita nampaknya Petki bisa memfasilitasi diskusi di grup pemuda ya, itu lebih spesifik, lebih dalam lagi. Terima kasih
Tuhan Terima kasih, Pak. ya memberikan jalan keluar. Terima kasih, Pak. Baik. Terima kasih buat Pak Tribagio. Wah, kita dapat istilah baru nih, teman-teman. Tuyul. Iya, ada tuyul. Nanti itu bisa teman-teman diskusikan lebih lanjut. Kita bersyukur sudah ada grup WhatsApp bersama yang akan kita gunakan bersama untuk media komunikasi kita. Oh ya, satu lagi yang saya mau ingatkan, jika teman-teman menyenangi, menyukai, dan merasa diberkati dengan kegiatan ini nanti akan diupload di YouTube channel Petki. Jadi boleh di-share, di-subscribe ya teman-teman ya. Nah, kita dengarkan lagi jawaban yang pastinya juga menarik dari Merlin. Silakan Merlin. Oke, kalau jawaban dari saya, dari pengalaman yang saya alami, jadi untuk menentukan apa sebenarnya pekerjaan kita di masa depan, atau seperti apa yang harus kita lakukan, yang paling utama, yang pertama adalah percayalah kepada diri kita sendiri. Kenapa saya katakan demikian? Di Indonesia, khususnya di Medan ini, sebenarnya banyak tunanetra yang dapat peluang kerja, dokter, CPNS, ada yang buka di bank, ada yang buka lagi misalnya di sekolah. Tapi setelah mereka diterima, akhirnya mereka mundur. Kenapa demikian? Karena kepercayaan diri dia, aku tunanetra, aku bisa apa? Menggema di dalam pikiran yang harus kita ubah. Kita harus katakan bahwa saya bisa. Ada lagu Kristiani yang kita pernah dengar ya mungkin ya. Aku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa. Itu utama. Jangan kita dulu sebelum coba. Tapi baik keduanya apa yang dia katakan? Tetapi ku berserah kepada kehendakmu, hatiku percaya Tuhan punya. Ya, jadi Tuhan ada rencana ketika hati kita percaya, dan yang pertama itu tidak nyerah. Kalau kita kan dulu waktu belajar bahasa Jepang, sensei atau guru saya selalu bilang gini, Jishin no kokoro to kangai ni. Jadi di dalam hati dan pikiran, kita masih bisa melakukan sesuatu yang kita tidak bisa. Contoh, saya tidak bisa melihat, tapi di dalam hati dan pikiran saya punya visi. Saya bisa melihat dengan cara yang berbeda. Yaitu dengan apa? Dengan teknologi yang ada. Jadi kuncinya kalau untuk saya sendiri adalah kenal teknologi. Kalau saya tidak bisa teknologi, utamanya sekarang ya, kalau mau teknologi ini support benar untuk kita, bahasa Inggris. Jadi nomor satu itu bahasa Inggris itu harus cepat kita kuasai. Jangan terus kita tanya, seperti banyak ya anak muda sama saya itu tanya gini, Kak, bisa installin yang bahasa Indonesia? Saya bilang, coba dulu yang bahasa Inggris, belajar dulu. Karena informasi masih banyak tersedia di luar negeri. Kalau kita bisa terjemahin, kita bisa bawa pulang ke Indonesia, nanti adik-adik kita generasi selanjutnya akan ada teknologi yang berbahasa Indonesia lebih banyak. Tapi sekarang kita kakak-kakaknya, kita usaha dulu. Ambil dulu yang dari luar itu bawa pulang. Nah, jangan kita terus menunggu berpangku tangan tunggu orang lain. Jadi kita harus tunggu diri kita sendiri. Percaya kita bisa. Nah, kemudian seperti prinsip yang saya lakukan selama ini, setelah saya belajar dari sensei saya atau guru saya, itu utamanya disiplin. Jangan nanti kita sudah tunanetra, kita lambat dalam segala bidang, tapi kita harus ke depan. Jadi kalau misal orang masuk kerja jam 8, kita usahakan 7.30 sudah sampai. Yang kedua, think positif. Think positif ini adalah jangan sebelum kita bekerja, kita udah nggak bisa. Nah, itu dia. Baru yang ketiga adalah usahakan. Ya. Kalau kami bilang, naseba ni naru, itu bahasa Jepang. Lakukan sesuatu sampai kamu bisa. Artinya apa? Usaha sungguh-sungguh. Yang sungguh-sungguh, udah dikasih tugas A, walaupun kita tidak bisa tugas A, kita usahakan cari informasi atau usaha seperti apa. Yang penting kerja kita memuaskan untuk orang lain. Dan yang paling utama, percaya kepada Tuhan. Jadi, kalau kita udah berusaha, seperti yang dibilang Pak Tri ya, kita udah tunjukkan kiprah kita dan kualitas kita. Kita tidak perlu cari orang yang akan cari kita. Tapi sebelum mencapai hal itu, kita harus tunjukkan kualitas diri kita,
dengan percaya kepada diri kita sendiri, mempunyai mimpi, bukan mimpi waktu tidur ya. Bangunlah dan kejarlah mimpi itu sampai jadi nyata. Itu aja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Kak Merlin. Baik, terima kasih Merlin. Luar biasa ya. Nah, ini enaknya nih teman-teman, kalau ada dosen, ada guru ya, jadi banyak prinsip-prinsip hidup, banyak pengajaran-pengajaran yang tadi kata Pak Tri, harusnya bisa dibagikan di jam-jam kuliah yang lama, dalam waktu singkat. Kita bersyukur, Tuhan baik ya teman-teman. Tuhan mengharapkan kita anak-anaknya jangan menyerah. Dan kita juga harus bersyukur bahwa Tuhan itu memberikan kita iman. Nah, iman itu datangnya dari pendengaran, teman-teman, bukan dari penglihatan. Jadi, teman-teman harus bersyukur karena kita masih bisa mendengar dan iman timbul dari pendengaran. Begitu tadi kata Merlin ya. Baik, untuk penanya pertama saya rasa cukup jelas ya, jelas banget. Kita masih ada waktu sebentar nih. Kalau boleh, ada satu orang lagi nggak yang bertanya? Cepat, singkat. Ada di sini. Oke. Ibu Reto. Ada yang raise hand, ada 2, tapi saya pilih yang terdahulu ya. Atas nama Randi Marsiano, silakan unmute sendiri. Oke, Randi, silakan. Shalom semuanya. Ya, shalom. Iya, terima kasih buat Pak Tri dan juga Ibu Merlin. Ada pertanyaan dari saya. Yang pertama buat Pak Tri. Kenapa harus ada PETKI, Pak? Padahal sudah ada Pertuni, organisasi tunanetra yang menaungi tunanetra se-Indonesia. Itu yang pertama. Terus kalau alasannya untuk melayani Tuhan, kita kan bisa melayani di gereja. Ini sebelumnya mohon maaf, ini saya bertanya karena saya nggak tahu. Menurut pengertian saya melayani Tuhan di gereja gitu. Nah, apakah PETKI ini bukan melayani diri sendiri? Nah, seperti itu pertanyaan pertama. Yang kedua untuk Ibu Merlin, luar biasa ya bisa ngajar di SLB Tunaganda. Nah, pertanyaannya gimana sih caranya mengajar tunaganda sementara kita sendiri punya keterbatasan. Nah, apakah ada trik khusus atau didampingi oleh orang tua murid atau gimana? Mungkin bisa dijelaskan secara singkat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih. Untuk Randy, pertanyaannya 2. Saya minta Pak Tri dulu yang menjawab. Sebentar, saya boleh demi efisiensi, boleh semua saya mute dulu ya. Oke. Silakan Ibu Reta lanjutkan. Halo Ibu Reta. Halo. Ya, Ibu Reta sudah terdengar ya. Lanjutkan Ibu. Baik, kita akan jawab dulu dari pertanyaan Randy. Yang saya akan persilakan untuk menjawab adalah Bapak Yakobus Tribagio, di mana pertanyaannya adalah kenapa sih masih ada PETKI sementara sudah ada beberapa organisasi ketunanetraan lainnya. Apakah melayani Tuhan itu bukannya hanya cuma di gereja, gitu katanya. Silakan Pak Tri. Baik, terima kasih Mas Randy dari Kalimantan Timur ya, kalau nggak salah ya. Saya sudah sering baca atau sering mengakses karya-karya di sosial media ataupun di dunia maya. Terus berkarya, Mas Randy. Nah, mungkin yang perlu dipahami oleh teman-teman, apa bedanya PETKI, Pertuni, ITMI, atau mungkin perhimpunan-perhimpunan yang lain ya, termasuk NPCI, dan seterusnya. Ketika kita menghadapi permasalahan yang menyangkut tunanetra Kristiani, tunanetra Katolik, Kristen, kira-kira siapa yang memperjuangkan? Apakah mungkin kalau Pertuni sampai spesifik memperjuangkan tentang kerohanian kita, ketika kita dianiaya, ketika kita dikucilkan, dimarginalkan?
tidak ada kan? Nah, termasuk misalnya program-program yang menyangkut kegiatan-kegiatan yang menghimpun, memfasilitasi talenta para tunanetra Kristiani di bidang musik, di bidang leadership, di bidang kerohanian. Apakah mungkin Pertuni, atau mungkin ITMI, Ikatan Tunanetra Muslim, atau mungkin organisasi lain? Tidak, jawabannya sudah pasti tidak. Siapa kira-kira? Kalau bukan diri kita, bukan kelompok kita, bukan organisasi kita yang memperjuangkan. Contoh kasus, kami sekitar tahun 2000, di Indonesia belum ada guru tunanetra, guru Kristen yang mengajar di sekolah-sekolah luar biasa di Indonesia. Yang mengajar guru agama, yang mengajar agama Katolik, agama Kristen, itu di sekolah-sekolah luar biasa. Apa yang terjadi? Siswa-siswa Kristen, siswa-siswa Katolik yang ada di SLB itu terbengkalai. Diurusnya sama guru agama lain atau dibiarkan, tidak ada yang mengajar agamanya, dan seterusnya. Untuk itu, waktu itu GATKI atau sekarang PETKI, kita berjuang ke Kementerian Agama. Akhirnya diakomodirlah, diangkat guru agama Kristiani yang ditempatkan di SLB. Kita terus berjuang untuk itu. Itu barangkali contoh kecil ya, masih banyak lagi ketika tunanetra sudah marginal, apalagi tunanetra Kristiani, tunanetra yang secara umum orang-orang Kristen itu memang sudah terbiasa dianiaya, sudah terbiasa dikucilkan. Oleh karena itu, kita harus bersatu, kita harus katakanlah menggalang kekuatan kita supaya kita menjadi percaya diri, supaya kita menjadi kuat. Itu ya. Yang kedua, apa bedanya pelayanan di PETKI dengan di gereja? Betul, ya. Tuhan juga mengatakan, layanilah di mana kamu berada, atau seharusnya kita bisa melakukan pelayanan dimanapun. Nah, ketika sekitar 700.000 tunanetra di Indonesia, ya, asumsinya itu dari data tunanetra di Indonesia sekitar 3,9 juta, 20%-nya adalah tunanetra Kristiani, ya, Kristen dan Katolik. Kalau mereka tidak mau melayani, siapa yang akan melayani di antara kita? Siapa yang akan memberikan penguatan, memberikan sharing? Saya bisa mendengar ceritanya Mbak Marilyn, saya menjadi lebih semangat lagi. Saya memiliki inspirasi baru, memiliki semangat baru, dicas lagi ya. Nah, siapa lagi kalau bukan kita-kita? Ya, di samping kita juga seharusnya kita bisa melayani di gereja, kita bisa melayani di tempat-tempat lain gitu. Tapi ketika tidak ada satupun tunanetra Kristiani yang mau menghimpun, mau mengumpulkan, mau katakanlah memberikan fasilitasi untuk saling berbagi. Tentunya sampai kapanpun tunanetra Kristiani Indonesia tidak akan maju, tidak akan semakin kuat, tidak mungkin bisa berkarya, bisa berbagi dari satu daerah ke daerah lain, tidak bisa saling sharing. Itu sebagai contoh. Nah, mungkin pertanyaannya, apakah harus di PETKI? Tidak. Tetapi ketika kita diwajibkan melayani atau kita diharuskan melayani, setidak-tidaknya kita juga seimbang. Kita perlu melayani di luar, di sana, yang mungkin itu bisa dilakukan oleh orang lain juga, tetapi kita juga bisa membagi waktu untuk sesama kita. Sesama kita itu siapa? Sesama tunanetra Kristiani. Sesama di antara kita yang punya perasaan senasib. Makanya kita harus menjadi tunanetra Kristiani yang unggul, yang berbeda di antara mereka-mereka. Supaya ketika ada peluang, ada kesempatan, ada katakanlah tempat untuk bisa kita melayani, kita lakukan itu. Nah, itu mungkin bisa sedikit ya memberikan pemahaman. Kira-kira Mas Randy. Terima kasih, Reta, silakan. Baik, terima kasih Pak Tri. Jadi kita melayani itu
di mana saja ya. Ini pelayanannya pelayanan lebih global ya, seperti Pak Tri, bukan cuma pelayanan seperti yang kita lakukan di gereja, tapi melayani sesama karena Tuhan juga mau kita melayani orang, kita memberitakan Injil itu sampai ke ujung-ujung bumi ya. Dan masing-masing organisasi itu memiliki ciri khas dan tugasnya masing-masing karena seperti